Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel yang tidak mati lagi alias channel yang mengupas persoalan tentang soal-soal pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil atau P3K tahun 2021. Baik kawan-kawan, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan, baiknya kepada kawan-kawan semua bisa melakukan tindakan like dan mensubscribe channel YouTube ini agar Anda tidak ketinggalan informasi tentang seputar CPNS atau P3K tahun 2021. Silahkan kawan-kawan subscribe terlebih dahulu. Insya Allah subscribe itu gratis ya kawan-kawan. Subscribe itu adalah gratis kawan-kawan. Kami persilakan untuk subscribe terlebih dahulu. Baik kawan-kawan semua yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan nilai terbaik dalam tes CPNS atau P3K tahun 2021 ini. Kali ini saya akan membahas tentang soal kesastraan. Sebelumnya tata bahasa juga sudah kita bahas. Kali ini kita membahas tentang soal kesastraan. Dua hari yang lalu kita membahas soal semantik, sekarang kita tentang kesastraan. Kawan-kawan, ini tolong diikuti dengan sebaik-baiknya karena soal ini semuanya sudah ada kunci jawaban ya. Kunci jawaban yang saya buat. Baik, tidak berlama-lama lagi kawan-kawan, saya akan membacakan soal pertanyaan nomor 1 ya. 1. Semburat cahaya mentari menyilaukan pandanganku. Sengatan teriknya memanggangku tanpa pamrih. Aroma anyir kembali menusuk hidungku. Tumpukan sampah yang berserakan mengenai jemari kakiku yang beralas sandal jepit. Pasar tradisional berlautan manusia kuterjang dengan sigap. Cucuran peluh membasahi wajah cinaku. Kalim breok tak menyurutkan langkahku untuk sekedar berhenti menatap indahnya arsitektur Semarang tempo dulu. Kata mamiku, tata letak jembatan Kalim Berok mirip salah satu jembatan ternama di Venezuela. Tapi kali ini lebih mirip aliran sampah. Tumpukan sampah menggunung di tepi Kali Emberok. Pertanyaannya kawan-kawan, dalam pembelajaran Pak Yusuf menggunakan pendekatan saintifik. Pak Yusuf meminta siswa secara berkelompok berdiskusi menemukan unsur-unsur intrinsik dalam cerpen. Kemudian menyajikan hasilnya ke dalam kertas plano. Langkah pembelajaran tersebut merupakan sintak. Kira-kira apa jawabannya kawan-kawan? Jawabannya yang betul untuk pertanyaan nomor 1 ini adalah mengomunikasikan ya kawan-kawan ya. Jawabannya adalah mengomunikasikan kawan-kawan. Adalah A ya. Jawaban A ini kira-kira kawan-kawan, kita coba di sini. Kita bahas. Mengomunikasikan di sini kawan-kawan. Oke, coba. Soal kesastraan jawaban nomor 1 adalah A. Mengomunikasikan adalah tahap kelima dari serangkaian tahapan pembelajaran berpusat pada siswa dengan pendekatan saintifik yang terdiri dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengomunikasikan. Mengomunikasikan melatih siswa mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Kegiatan belajar yang dilakukan pada tahap mengomunikasikan adalah menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Kegiatan lainnya adalah menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan, dan menemukan pola. Hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok peserta didik tersebut. Contoh kegiatan mengomunikasikan adalah menyajikan laporan dalam bentuk bagan, menyajikan laporan dalam bentuk diagram, menyajikan laporan dalam bentuk grafik, menyusun laporan tertulis, dan lain-lain ya. Di sini jawabannya tadi itu dijelaskan anak-anak itu dalam pembelajaran menggunakan Pak Yusuf meminta siswa secara berkelompok berdiskusi menemukan unsur intrinsik dalam cerpen. Kemudian menyajikan hasilnya ke dalam kertas plano ya. Jadi kawan-kawan jawabannya adalah A kawan-kawan. Baik.
Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Semburat cahaya mentari menyilaukan pandanganku, sengatan teriknya memanggangku tanpa pamrih. Aroma anyir kembali menusuk hidungku. Tumpukan sampah yang berserakan mengenai jemari kakiku yang beralas sendal jepit. Pasar tradisional berlautan manusia ku terjang dengan sigap. Cucuran peluh membasahi wajah cinaku. Kalimberok tak menyurutkan langkahku untuk sekedar berhenti menatap indahnya arsitektur Semarang tempo dulu. Kata mamiku, tata letak jembatan Kalimberok mirip salah satu jembatan ternama di Venezuela. Tapi kali ini lebih mirip aliran sampah. Tumpukan sampah menggunung di tepi Kalimberok. Pak Yusuf akan mengajarkan KD 3.9 menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Dalam pembelajaran Cerpen Cheng Ho di balik etalase budaya Semarang karya Khadijah Wafi tersebut dapat digunakan Pak Yusuf sebagai A. Sebuah evaluasi pembelajaran, B. A, B, dan C benar, C. Materi pembelajaran, D. Media pembelajaran. Kawan-kawan, jawaban untuk nomor 2 ini adalah B, kawan-kawan ya. A, B, dan C benar ya kawan-kawan. Mohon diingat-ingat kawan-kawan, ini adalah soal kesastraan dari modul belajar mandiri ya. Baik, kita ke nomor 3 kawan-kawan. Bacalah puisi berikut. Cermat, Surat Cinta, puisi Gunawan Muhammad. Bukan surat cinta ini ditulis ke arah siapa saja, seperti hujan yang jatuh ritmis, pangkal arah siapa saja. Bukan surat cinta ini berkisah melintas lembar bumi yang fana, seperti misalnya gurun yang lelah melepaskan embun dan cahaya. Frase hujan yang jatuh ritmis pada puisi surat cinta di atas mengandung citraan, A. Sebuah perabaan, B. Penciuman, C. Penglihatan, D. Pendengaran ya. Ini pertanyaan nomor 3 kawan-kawan. Silakan dijawab kawan-kawan. Mudah-mudahan kawan-kawan sudah bisa menjawabnya. Baik. Jawabannya adalah kawan-kawan, di sini jawabannya adalah D kawan-kawan ya, pendengaran ya. Jawabannya adalah pendengaran kawan-kawan. Coba kita lihat. Nah, ini nomor 3 ya. Jawaban nomor 3. D. Pendengaran. Citraan auditif, auditory imagery, yaitu citraan yang berhubungan dengan indera pendengaran, misalnya kata ritmis, gemericik, denting, dan sebagainya. Baik ya kawan-kawan ya, itu jawaban nomor 3 ya. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa paham ya. Diingat-ingat saja kawan-kawan, tapi jangan lupa di subscribe terlebih dahulu kawan-kawan, biar kawan-kawan tidak ketinggalan materi modul bahasa Indonesia kita ya. Nomor 4 kawan-kawan, nomor 4 ini tentang puisi Gunawan Muhammad juga, tentang surat cinta. Bukan surat cinta ini ditulis ke arah siapa saja, seperti hujan yang jatuh ritmis, pangkal arah siapa saja. Bukan surat cinta ini berkisah melintas lembar bumi yang fana, seperti misalnya gurun yang lelah melepaskan embun dan cahaya. Makna metafora surat cinta dalam puisi surat cinta di atas adalah jawaban untuk puisi nomor 4 di atas adalah kawan-kawan A. Sebuah tanda cinta seseorang pada kekasihnya, B. Tanda cinta Tuhan pada semesta, C. Cinta yang selalu tulus, D. Surat cinta seorang lelaki kepada perempuan. Silakan kawan-kawan dijawab untuk pertanyaan di atas, manakah jawaban yang paling betul untuk nomor 4 sendiri ya kawan-kawan ya. Baik, jawaban nomor 4 adalah cinta yang tulus kawan-kawan ya. Jawaban nomor 4 adalah cinta yang tulus kawan-kawan. Lanjut ke pertanyaan nomor 5 kawan-kawan. Bacalah puisi berikut dengan cermat. Wanita muda gaun biru, kupetik bunga, kusematkan di rambutmu. Pohon berakar tinggi menjulang, rajin belajar sesal tak diulang. Pasangan kata yang bersajak sempurna dari puisi di atas adalah A. Biru rambutmu,
B. Akar belajar. C. Menjulang diulang. D. Muda bunga. Kawan-kawan ya. Silakan kawan-kawan jawab terlebih dahulu nomor 5 ini. Mudah-mudahan kawan-kawan sudah bisa menjawab ya. Nah, jawaban nomor 5 ini kawan-kawan adalah muda bunga kawan-kawan ya. Kalau biru rambutmu, akar belajar, menjulang diulang, ini sepertinya tidak cocok ya. Yang cocok adalah muda bunga ya. Baik kawan-kawan, kita lanjut ke pertanyaan nomor 6 ya. Sangat banyak sekali ini teksnya ini, tapi kita baca saja ya. Tak ada bintang di dadanya. Istri, Pak, istirahat dulu Pak, kan masih ada waktu. Besok kan ndak apa-apa, jalan-jalan gitu loh Pak, biar sehat. Bapak kan baru kemarin pulang dari luar kota, apa ndak capek? Pak Hasan, ya iya. Lalu menyeruput kopi dari gelas. Kawan-kawan perlu dipahami yang ditanyakan adalah ini nih ya. Yang ditanyakan ini adalah yang ada dalam kurung ini ya. Ya iya, lalu menyeruput kopi dari gelas. Keluar kota itu kan juga dalam rangka tugas guru, Bu. Jadi ya ndak boleh capek. Melaksanakan tugas dan kewajiban itu juga seperti jalan-jalan, Bu. Malah bisa menyehatkan badan, juga hati dan pikiran. Istri, tugas apa sih Pak? Nampaknya penting banget. Sejak kemarin kok di situ terus. Sekali-kali bantu masak di dapur Pak. Kata Bu Amir, tetangga kita yang dosen itu, memasak itu bukan kewajiban istri saja, tapi Pak Hasan, ini soal penting Bu, bukan soal masak-memasak. Ini pelajaran masalah agama, jadi saya mesti mengoreksinya dengan benar. Kalau guru hanya mengoreksi soal-soal penting dan fondamen seperti ini hanya utama, apa jadinya murid-muridku nanti? Bisa-bisa jadi rusak menciptakan bangsa ini. Istri, kan banyak juga guru yang bekerja seadanya Pak, yang bekerja tanpa membedakan apakah itu matematika, ekonomi atau agama. Kan sama-sama pelajaran di sekolah. Sambil bicara istri mengambil sapu dan membersihkan lantai. Ini yang akan ditanyakan ya kawan-kawan ya. Tuh yang saya kasih blok ya. Pak Hasan, beda Bu, beda. Kalau matematika salah bisa membantu. Kan hanya di kepala, di otak. Kalau soal agama bahaya karena masuk ke dalam hati. Salah sedikit bisa mempengaruhi tingkah laku anak. Pelajaran agama itu juga masalah hati, masalah moral bangsa, masalah kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Jadi bukan sekedar angka, tidak bisa disamakan dengan matematika atau pelajaran. Dalam teks drama tak ada bintang di dadanya, di atas terdapat kalimat dalam tanda kurung dan tulis miring yang menggambarkan lakuan para tokoh. Kalimat tersebut merupakan A. Katastrof, B. Epilog, C. Teks samping atau keramagung, D. Monolog ya. Kawan-kawan silakan pilih pada jawaban nomor 6 ini mana yang paling betul ya. Yang paling betul jawabannya adalah C kawan-kawan ya. Teks samping atau keramagung ya. Penjelasannya saya kasih di sini ya. Tentang keramagung. Nah, ini dia. Teks samping atau petunjuk teknis mempunyai nama lain yaitu keramagung. Dalam bahasa Inggris sering disebut stage direction. Sesuai namanya, teks samping ini memberikan petunjuk teknis tentang tokoh, waktu, suasana, pentas, suara, musik, keluar masuknya pemain, keras lemahnya dialog, warna suara, perasaan yang mendasari dialog, dan sebagainya. Teks samping yang lengkap akan membantu sutradara dan para pemain dalam menafsirkan naskah. Teks samping ini biasanya ditulis dengan tulisan yang berbeda dari dialog. Misalnya huruf besar, huruf miring, atau di dalam kurung dan kurung tutup ya. Itu jadi jawabannya adalah kawan-kawan adalah keramagung ya. Jawabannya adalah C, keramagung. Baik kawan-kawan, saya akan tetap meminta kepada kawan-kawan semua untuk jangan lupa subscribe. Karena saya akan terus membahas soal-soal CPNS P3K 2021. Pertanyaan yang terakhir nomor 7 kawan-kawan. Ini masih puisi Gunawan Muhammad. Surat cinta. Bukan surat cinta ini ditulis dengan ditulis ke arah siapa saja ya. Coba kita turunkan dulu. Ya. Ini nomor 7. Bukan surat cinta ini ditulis dengan ditulis ke arah siapa saja, seperti hujan yang jatuh ritmis, pangkal arah siapa saja. Bukan surat cinta ini berkisah melintas lembar bumi yang fana, seperti misalnya gurun yang lelah melepaskan embun dan cahaya.
Pertanyaan, bukankah surat cinta ini ditulis pada bait 1 dan bukankah surat cinta ini berkisah pada bait 2? Puisi surat cinta di atas merupakan gaya bahasa. Silakan kawan-kawan. A. Pertanyaan retoris, B. Kiasan, C. Repetisi, D. Metafora. Jawabannya kawan-kawan nomor 7 ini adalah repetisi kawan-kawan ya. Repetisi. Apa itu? Ini baik kawan-kawan, untuk nomor 7 adalah jawabannya C adalah majas repetisi. Adalah perangkat sastra yang mengulang kata atau frasa yang sama beberapa kali untuk membuat tulisan lebih jelas dan lebih diingat ya kawan-kawan ya. Jadi C itu adalah jawabannya adalah repetisi. Ini kawan-kawan ya. Apa yang diulang? Yang diulang adalah bukankah surat cinta ini ditulis, lalu kemudian bukankah surat cinta ini berkisah ya. Jadi jawaban nomor 7 itu adalah C kawan-kawan, repetisi. Baik kawan-kawan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Rahmat LDHS karena akan terus membahas soal-soal tes CPNS atau P3K tahun 2021. Kita ketemu lagi dalam pembahasan soal yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.